Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zikri Rofa dengan nomor MPM 22550610022. Izin memperkenalkan diri, nama saya Habib Pandia dengan NPM 22150610773. Nah, untuk kali ini kami mempresentasikan tentang website buatan kami, yaitu perpustakaan PSTIA, yang dimana perpustakaan ini kami buat atas dasar tugas mata kuliah pemrograman web atau ujian akhir semester dari perpustakaan PSTIA. Nah, untuk perpustakaannya sendiri di sini kami pertama ada halaman login. Di sini login kami masukkan username dan password. Kita coba saja untuk username-nya dan password-nya. Di sini ketika login dia melakukan autentikasi masuk ke dalam perpustakaan. Dia mengambil autentikasi dari database yang sudah disimpan akun administrator. Untuk fiturnya sendiri terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Seperti di video yang sebelumnya kita jelaskan, di sini ada akun, ada di akun ini ada admin. Ini adalah akun dari admin yang bisa dibuat dan juga dihapus atau diedit. Selanjutnya di akun tersebut juga ada student. Di sini kita bisa membuat member dari student atau murid. Itu dia membuat akun untuk dia dapat masuk ke dalam perpustakaan. Di sini dia membuat akun student, memerlukan student ID, lalu ada first name, dan last name, lalu ada course, formatika, dan juga kelas PSTIA. Nah, di sini jika datanya sukses, localhost akan menyimpan data yang sudah dimasukkan. Selanjutnya, di books, di sini dia dapat meminjam. Nah, jadi karena tadi sudah membuat akun, di books ini dia peminjaman buku. Nah, di peminjaman buku ini dia hanya bisa dilakukan oleh member atau student di books karena di sini peminjamannya dari akun student. Nah, ini ada book title, hujan buku, available-nya 20 dan date publish-nya itu dia diterbitkannya. Lalu dia kita add new. Nah, di sini jika dia ingin meminjam buku, dia memasukkan judul buku, deskripsi buku, kategori bukunya, book author, date publish, dan juga ada quantity, berapa yang dipinjam atau yang dimasukkan. Jadi di sini tuh untuk menambahkan buku, menambahkan data buku. Nah, di sini jika ada buku baru yang masuk, itu dimasukkan oleh administrator. Lalu selanjutnya terdapat menu transaction, akan dijelaskan oleh teman saya Habib Pandia. Baik, di sini ada menu transaction, di mana transaction ini adalah alur dari peminjaman buku, di mana di sini terdapat judul bukunya, kategori bukunya, penulis bukunya siapa, dan tanggal publish bukunya itu kapan. Kemudian ada jumlah barang. Setelah itu ada tinggal berapa barang gitu. Ini left ini akan berkurang ketika bukunya sedang dipinjam, sama seperti ini. Misalnya Pelangi kan 12 bukunya, tersisa 11 karena satu telah dipinjam. Sebelumnya pada video kami eh, tidak terdapat ekspor PDF, yang mana sekarang kami telah menambahkan fitur ekspor PDF. Nah, di sini kita bisa tekan ekspor PDF. Setelah itu bisa terdownload gitu. Nah, ini adalah tampilan
tampilannya. Tampilan dari PDF yang telah diekspor, yaitu riwayat buku-buku yang ada, kemudian jumlah barangnya berapa gitu. Setelah itu ada fitur transaksi pengembalian. Pengembalian ini yang mana fitur ini adalah fitur yang dipakai untuk riwayat pengembalian buku atau riwayat peminjaman buku. Di sini ada misalnya Habib Pandia, dia meminjam buku Pelangi, setelah itu ada autor bukunya siapa, dan statusnya apa, dan tanggal pengembaliannya kapan. Dan di sini kita bisa rubah return apakah sudah dikembalikan atau belum. Jika sudah dikembalikan, kita menekan return ini. Nah, maka dia akan berubah, dan setelah itu di transaction di borrowing, buku Pelangi akan kembali menjadi 12. Nah, ini kita coba untuk menambahkan transaksi. Misalnya di sini Zikri Rofa meminjam buku Himatro misalnya. Setelah itu ditekanlah tombol borrow ini, lalu ada notifikasi yaitu successfully borrowed. Setelah itu di transaction kita lihat di returning. Di returning sudah tertambah di sini yang mana studentnya itu adalah Habib, book titelnya ada Himatro, book authornya Zikri, statusnya borrowed yaitu dipinjam. Nah, kemudian kita bisa ekspor PDF-nya. PDF-nya kita ekspor, kita bisa lihat. Nah, di sini ada nih tampilan laporan transaksi peminjaman. Ini terdouble karena sepertinya saya tadi sudah terdownload 2 kali. Setelah itu ada eh, fitur yaitu logout. Fitur logout ini akan keluar dari aplikasi perpustakaan ini. Udah. Setelah itu eh, terdapat database yang kami gunakan di sini ada 4 table, yaitu ada table admin, ada table buku, ada table borrowing, dan ada table student. Yang mana di table student ini terdapat eh, ada 7 kolom, yang mana ada student ID, nomor nomor studentnya, setelah itu ada nama nama ini, nama depan, nama tengah, nama belakang. Kemudian ini apa yang diambil, misalnya di sini ada jurusannya informatika. Setelah itu ada section ini ibaratnya kelas. Setelah itu ada borrowing, ini adalah peminjaman, ini adalah ID peminjamannya, ini ID buku yang apa yang dipinjam, ID bukunya. Setelah itu nomor student yang meminjam buku ini. Setelah itu ada kuantitas berapa dipinjam, ada tanggal. Ada tanggal, ini tanggal kapan dikembalikannya buku. Setelah itu book dan admin akan dijelaskan oleh Zikri Rofa. Nah, di database book ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada terdapat 7 kolom, dan juga kami telah menyimpan 3 baris data, yang dimana pertama itu dia ada kolom book ID, yaitu ID setiap buku yang isinya itu pasti unik atau berbeda, karena setiap buku itu memiliki ID yang berbeda. Lalu ada book title. Di book title ini judul buku. Nah, judul buku ini bertipe data varchar karena dia menyimpan eh, menyimpan teks di dalam kolom book title. Lalu ada book description, itu ada deskripsi dari book. Biasanya data di book description itu berisi sinopsis dari buku tersebut, tetapi di sini karena datanya kita membuat dummy, maka kita memasukkannya sesuai dengan judul bukunya di dalam book description. Lalu ada kolom selanjutnya, ada book kategori. Di book kategori ini kategori bukunya seperti romance, organization, atau horror. Isi dari book kategori itu bertipe data varchar juga karena isinya teks, yang dimana dia akan mendeskripsikan dari kategori tersebut, makanya kita memilih varchar. Lalu book author itu adalah nama dari penerbit buku atau pembuat bukunya. Itu book author ini seperti Terelie, itu yang membuat buku hujan, yang menulis buku hujan. Lalu ada Zikri yang membuat buku Himatra Unila. Lalu selanjutnya ada kolom date publish, ini bertipe data
date time karena dia menyimpan tanggal yang akan diformat menjadi year, month dan juga eh, Oke. days. Lalu ada QTY atau quantity, itu adalah jumlah dari bukunya, berapa buku yang masuk. Di situ ada 20 dan juga 200, yaitu di mana buku dari Terelie Hujan itu sebanyak 20 dan juga Imatra Unila Zikri itu sebanyak 200 jumlahnya. Lalu di sini ada admin. Nah, di admin ini memiliki primary key admin ID yang dimana dia adalah tipenya unik. Lalu ada username, itu username dari admin, dari table admin itu ada admin dan juga Zikri. Di sini admin yang terdaftar itu ada 2 akun. Nah, lalu ada password, itu digunakan untuk ketika dia admin ini login ke dalam aplikasi perpustakaan. Lalu ada first name dan juga middle name dan last name. Itu semua adalah varchar yang akan menyimpan nama admin dari akun tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sekilas tentang fitur codingan terbaru yang codingan fitur terbaru yang kami buat. Sebentar. Ini merupakan codingan dari fitur terbaru kami yaitu ekspor PDF. Yang mana di sini kami menggunakan extension yaitu atau penambahan dari fitur PDF untuk PHP sendiri yaitu ada FPDF. Kami menggunakan FPDF. Setelah itu di sini ada untuk headernya ini footernya. Di sini kami mengambil untuk uh, header table. Setelah itu di bawah ini ada database yang mana di sini berisi data yang akan dimunculkan pada PDF-nya nanti. Di sini ada uh, nama file yang akan tersimpan yaitu nanti akan tersimpan dengan nama laporan transaksi .pdf. Saya kembalikan lagi ke Zikri. Baiklah, mungkin untuk penjelasan dari tugas mata kuliah pemrograman web PSTIA 22 untuk kali ini kami ujian akhir semester sudah kami jelaskan di dalam proyek perpustakaan PSTIA ini yang telah kami buat dan juga kita rancang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami berdua. Kami pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.